Ini buat kalian yang mau menambah tinggi badan atau memperbaiki susunan gigi. Sebelum memutuskan untuk memasang kawat gigi, kita harus lihat dan perhatikan makanan yang kita makan. Ya, gigi rapi itu kan susunannya tersusun baik ya. Terus juga selain untuk susunan gigi yang rapi, kita juga maunya gigi kita itu tidak tonggos ataupun tidak camah. Jadi kalau mingkem cantik gitu ya. Caranya gimana? Ini untuk yang belum punya cukup dana untuk pasang kawat gigi, saya berikan saran berupa cara makan. Makanan yang harus kita makan itu contohnya harus yang berupa kunyahan. Jadi kita harus mengunyah. Teksturnya harus ada yang harus bisa kita kunyah. Ya. Kayak ini ada jagung muda atau kalau bahasa kerennya baby corn ya. Baby corn kita potong bulat-bulat, terus apa saja ya waktu ini yang sekarang kali ini saya masaknya dengan jamurnya juga jangan diiris halus, jangan dipotong terlalu kecil, potong besar-besar atau tidak dipotong sama sekali. Di sini saya motongnya hanya bagian bonggol, apa ya bahasa Indonesianya bonggol tuh, pangkalnya yang bulat tuh, itunya aja yang dimasukkan duluan karena dia agak keras kan, jadi supaya dia lembut duluan nih. Bonggol jagungnya dipotong bulat-bulat atau potong dadu ya sekitar satu ruas jari gitu. Kemudian nanti kita kunyah gigi kanan, gigi kiri bergantian gitu ya. Selain untuk gigi, dia bagus juga untuk tulang, pertumbuhan tulang. Ada jamur itu rasanya seperti ayam. Untuk beberapa orang merasa jamur itu seperti ayam, jadi dia enak ya. Ini ditumis pakai minyak boleh ya, tidak juga terlalu banyak minyaknya. Terus pakai air, bumbu sesuai selera, pakai garam ya. Kalau tidak ada garamnya tidak rasa makanan, tidak enak kalau tidak ada garamnya, secukupnya gitu ya. Kemudian ini kan sayuran, nanti besok ganti lagi sayurnya apa yang kita makan. Hari ini makan ini dulu, baby corn sama jamur ya. Makan nasi boleh. Untuk menambah tinggi badan itu kan proporsi antara tulang dengan berat badan itu kan seimbang ya, tidak jadi gendut gitu. Apa kalau orang gendut tuh lemaknya yang banyak ya, kalau orang tinggi tulangnya yang lebih besar volumenya daripada orang yang lebih pendek. Contoh gini, orang yang tingginya 150 dengan yang tingginya 160 itu kan selisih 10 cm, otomatis massa tulangnya pasti berbeda, massa tulang berbeda, massa ototnya berbeda. 10 cm itu cukup banyak ya, selisihnya cukup banyak perbedaannya. Jadi porsi makanannya pun akan berbeda. Kemudian selain itu apalagi, kita ke pasar itu kan kita list dulu makanan yang mau kita makan apa saja, sambil kita belajar gizi, nutrisi begitu. Jadi ini masakan sederhana, yang tidak bisa masak pun bisa dimasak. Tapi yang tinggalnya di rumah mertua atau masih tinggal dengan orang tua yang pola pendidikannya masih zaman abad-abad kejayaan,
kerajaan itu abad lama, saya tidak sarankan ya masak seperti ini, karena pasti kalian akan diomelin, kalau orang Jawa bilang didumelin, ngedumel gitu. Orang tua pasti akan ngedumel, ngomongin kamu di depan, kemudian nanti ngomongin kamu di belakang, depan belakang jadinya. Terus juga ya, jadi usahakan untuk tidak terlihat, sama kayak kalian mau makan mie instan gitu, usahakan untuk tidak terlihat dengan mereka. Biayanya gimana? Ya, kamu punya uang berapa? Kamu survei ke pasar, harga makanan. Kalau kamu tidak pernah pergi ke pasar, kamu tidak akan pernah tahu harga pasaran bahan-bahan makanan, sayuran, lauk-laukan, itu kamu gak akan pernah tahu. Jadi sesekali jalan-jalan ke pasar, cuma lihat-lihat, beli yang harganya murah dulu. Buah misalkan 1 kilo ada yang harganya 10.000 atau 15.000. Contohnya ini ya, apa ini, alpukat kemarin saya beli 1 kilo itu lagi murah harganya, 15.000. Ini alpukat yang lokal ya, lagi pas murah belinya alpukat. Nah, selain ini lauk-lauk banyak ya, tempe tahu bisa, tapi harus variasi. Hari ini tempe, besok tahu, ya besoknya beli udang, besoknya lagi beli telur. Jadi 1 minggu itu usahakan ada protein hewan yang masuk, paling tidak 1 hari, kan 7 hari itu kan seminggu, jadi 6 harinya makan tempe tahu, tapi 1 harinya kalian harus makan daging. Ada nggak daging yang dijual sedikit? Jarang ya. Jadi kalian harus pergi ke supermarket yang bisa membeli daging cuma sedikit. Biasanya di supermarket itu yang boleh membeli daging hanya 100 gram atau 300 gram. Harganya ya lagi kembali, kok masalah harga? Gini ya, kita punya Tuhan Allah yang muslim. Berdoa, minta makanan, minta uang, minta garam, semua kebutuhan kamu itu mintanya ke Allah. Kalau ada orang yang bilang kamu pemboros, kamu hedon, lihat dulu hedonnya kayak gimana. Kamu punya target buat memperbaiki gigi, menambah tinggi badan, saya rasa itu tidak hedon ya. Kalau yang dikatakan hedon itu istilah untuk orang yang membelanjakan harta, membelanjakan uangnya untuk makanan, pakaian yang berlebih-lebihan. Kalau secukupnya, kamu beli daging misalkan yang harga 40.000 sekian gram, sekian ratus gram, itu kalian tidak hanya makan 1 kali itu, kan pasti bisa buat besoknya. Jadi daging, komposisi antara daging dengan lauk lainnya kayak bergedel atau bakwan atau tempe mendoan itu divariasikan, di apa ya, dirangkai sedemikian rupa untuk menu makanan yang kalau bisa cukup buat 1 minggu gitu. Kita ke pasar, nanti ya saya buatkan contoh menu makanan sekaligus cara membelinya, produk apa saja, kita list dulu semuanya, makanan yang terjual di pasar tradisional apa saja, bahan makanan yang dijual di supermarket apa saja, itu nanti kita list semuanya. Kemudian baru tuh kita mulai buat perencanaan 1 minggu ke depan kita mau makan apa, 1 bulan kita mau makan apa, itu kan harus direncanakan, di planning. Jadi tidak hedon. Kalau hedon itu tidak ada planning, tidak ada tujuan,
maunya cuma hura-hura. Jadi tolong disaring buat kalian yang punya teman-teman yang selalu mengatakan seperti itu ke kamu. Ambil baiknya, tapi jangan ambil sebagai kritikan ya. Kalau kalian sudah merasa itu kalian tersudutkan, dikritik habis-habisan, disalahkan, cukup jaga jarak dengan mereka. Kalian harus tahu batasan dan tujuan kalian membeli makanan itu untuk apa. Harus ada tujuannya gitu. Mau tambah tinggi, mau merapikan gigi. Karena pasang kawat gigi pun itu kan butuh biaya. Nah, pasang kawat gigi saja kita tidak cukup loh. Kita harus merawat gigi kita dari dalam, dari nutrisinya. Apa jadinya kalau gigi kita rapuh? Pasang kawat gigi pun tidak ada gunanya, karena kawat gigi itu kan mau menarik gigi buat dia berjalan ke posisi dimana tempat dia tumbuh supaya rapi kan. Jadi nutrisinya harus diisi dulu, jadi harus kuat dulu giginya, jaringan penopang giginya itu harus kuat, ada gusi, ada tulang kan. Gigi itu kan struktur di dalam rongga mulut gitu kan, dia kayak paku gitu kan, kayak paku tapi dia bisa bergerak. Jadi kuatkan dulu struktur giginya, kuatkan dulu gusinya, tulang-tulangnya itu dikokohkan dulu supaya dia terfiksasi, supaya dia kalau ditarik itu tidak rapuh gitu ya. Tulang juga gitu, gigi dengan tulang penyusunnya hampir sama, lebih banyak kalsium. Dia keras tapi dia juga mudah dibentuk kayak besi gitu kan, kayak logam ya. Tulang kalau diketuk begitu kan dia kokoh ya, kayaknya strong, kuat. Jadi diibaratkan seperti logam. Dia bisa ditempa, bisa dibentuk lunak tapi keras gitu ya, besi. Jadi kalau yang muslim pelajari ayat yang berkaitan dengan besi. Di surat Al-Hadid ada, di surat Al-Kahfi ada ya. Nanti kita belajar menu yang tadi sudah saya sampaikan, belanja apa saja, menu apa saja gitu ya. Ini makan satu mangkok ini kira-kira berapa ya, berapa gram gitu. Jadi besok kita usahakan makannya segini lagi, karena tinggi badan seseorang itu berpengaruh ke banyak hal, dan porsi makan seseorang akan mempengaruhi tinggi badan. Gimana ya bahasa akan yang lebih mudah dimengertinya. Porsi makan seseorang itu berbeda-beda, akan memunculkan tinggi badan yang berbeda-beda, nilai gizinya pun berbeda-beda. Jadi tinggi badannya pun akan berbeda, posturnya beda, kekuatannya berbeda ya. Kalian mungkin pernah melihat orang yang makannya sama porsinya, tapi kok yang satu tinggi satu tidak gitu. Tentu ada perjalanan panjang sebelumnya, tidak bisa dilihat hanya satu hari itu, tidak bisa dilihat hanya satu minggu itu atau satu bulan. Paling lama kamu harus melihat dia makan selama beberapa periode, lebih dari 1 bulan. Itu harus kalian lihat ya. Oke, sampai di sini, nanti kita lanjutkan lagi.